Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasakan suasananya? Mungkin terasa berat dan tegang, atau mungkin terasa ringan dan menyenangkan. Kamu tidak diberitahu bagaimana harus merasa, kamu hanya merasakannya. Inilah inti dari apa yang bisa kita sebut pertukaran energi sakral. Ini adalah percakapan diam, tak terlihat yang terjadi di sekitar kita sepanjang waktu. Ini adalah gagasan bahwa kita bukanlah makhluk yang terisolasi, tetapi simpul-simpul yang saling terhubung dalam jaringan kehidupan yang luas. Setiap pikiran yang kita pikirkan, setiap emosi yang kita rasakan, dan setiap tindakan yang kita lakukan mengirimkan riak energi ke dunia. Energi ini tidak hilang begitu saja. Ia berinteraksi dengan energi orang lain, alam, dan ruang yang kita tempati. Memahami pertukaran ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih sadar dan terarah. Konsep ini bukanlah sesuatu yang mistis atau hanya untuk teks kuno. Ini adalah kenyataan hidup yang membentuk pengalaman kita sehari-hari. Pikirkan kapan terakhir kali kamu melakukan percakapan yang benar-benar mendalam dan bermakna dengan seorang teman. Kamu mungkin merasa terangkat, dipahami, dan dimengerti. Ini bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan. Itu adalah pertukaran kehadiran, empati, energi positif. Sebaliknya, pertengkaran sengit bisa membuatmu merasa terkuras dan berat, seolah-olah sebagian vitalitasmu telah terkuras. Inilah pertukaran energi sakral yang sedang bekerja. Ini adalah prinsip dasar bahwa kita terus-menerus memberi dan menerima energi, dan aliran ini sangat memengaruhi kesejahteraan kita, hubungan kita, dan persepsi kita tentang dunia. Kata sakral adalah kunci di sini. Ini mengajak kita untuk melihat interaksi ini bukan sebagai hal acak atau biasa, tetapi sebagai hal yang bermakna dan berharga. Setiap jabat tangan, setiap tawa bersama, setiap momen kontemplasi yang tenang di alam adalah peristiwa sakral. Ini adalah kesempatan untuk terhubung dengan kekuatan hidup yang menghidupkan segalanya. Ketika kita mulai melihat interaksi kita melalui lensa ini, perspektif kita bergeser. Kita menjadi lebih sadar akan energi yang kita pancarkan dan lebih bijaksana tentang energi yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Kita mulai menyadari bahwa memelihara keadaan energi kita sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi hadiah bagi setiap orang yang kita hubungkan. Ini tentang menumbuhkan mata air kedamaian dan positifan di dalam diri yang kemudian dapat meluap ke dunia. Jadi, pertukaran ini adalah dialog berkelanjutan antara dunia batin dan dunia luar kita. Ini adalah bahasa alam semesta yang sunyi, diucapkan melalui perasaan, niat, dan kehadiran. Ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang besar dan saling terhubung. Kita tidak hanya hidup di dunia, kita sedang berbicara dengan dunia. Mengenali kebenaran ini memberdayakan kita untuk menjadi peserta aktif dalam menciptakan realitas kita. Kita dapat memilih untuk menjadi sumber penyembuhan, kebaikan, dan inspirasi. Kita dapat secara sadar menumbuhkan koneksi yang menyehatkan jiwa kita dan membantu kita tumbuh. Perjalanan ini dimulai dengan kesadaran sederhana kita adalah makhluk energi, terlibat dalam tarian pertukaran yang konstan dan sakral. Energi mengalir melalui setiap aspek keberadaan kita, seperti sungai yang mengukir jalannya melalui lanskap. Itu ada dalam kehangatan matahari di kulit kita, hijaunya daun baru yang cerah, dan dengkuran kucing yang menenangkan. Energi ini tidak statis, ia dinamis dan terus-menerus bergerak. Kita menukarnya dengan setiap orang yang kita temui, setiap tempat yang kita kunjungi, dan setiap pikiran yang kita miliki. Ketika kamu berbagi senyum tulus dengan orang asing, kamu tidak hanya menggerakkan otot wajah, kamu mentransmisikan gelombang energi positif dan ramah. Orang itu menerimanya, dan untuk sesaat keadaan energi mereka sendiri mungkin bergeser. Ini adalah contoh sederhana, namun mendalam dari tarian energi sehari-hari. Itu terjadi dengan mudah dan seringkali tanpa kita sadari. Pikirkan tentang tempat-tempat yang sering kamu kunjungi. Pasar kota yang ramai memiliki energi yang sangat berbeda dari perpustakaan kuno yang tenang. Pasar dipenuhi dengan energi perdagangan dan interaksi manusia yang kacau, bersemangat, dan dinamis. Perpustakaan di sisi lain menyimpan energi yang tenang, fokus, dan kontemplatif, terkumpul dari tahun-tahun studi yang tenang dan pengetahuan yang tersimpan. Ketika kita memasuki ruang-ruang ini, kita tidak hanya mengamatinya, kita menyerap dan bertukar energi dengannya. Medan energi kita sendiri berinteraksi dengan lingkungan, dan kita secara halus diubah oleh pengalaman itu. Inilah mengapa kita mencari alam untuk merasa tenang, atau pergi ke konser untuk merasa bersemangat.
Kita secara intuitif mencari tanda energi yang dibutuhkan jiwa kita pada saat itu. Pertukaran ini juga sangat terkait dengan niat kita. Energi di balik suatu tindakan sama pentingnya dengan tindakan itu sendiri. Memberikan hadiah karena kewajiban terasa sangat berbeda dengan memberikan hadiah yang sama karena cinta dan kemurahan hati yang tulus. Penerima seringkali dapat merasakan perbedaannya, bahkan jika mereka tidak dapat mengartikulasikannya mengapa. Niat itu menanamkan objek atau tindakan dengan kualitas energi tertentu. Inilah mengapa makanan rumahan yang dibuat dengan cinta bisa terasa jauh lebih bergizi daripada makanan yang disiapkan dengan tergesa-gesa. Kita secara harfiah mencerna perhatian dan energi positif yang masuk ke dalam pembuatannya. Niat kita adalah direktur orkestra energi kita, menentukan melodi yang kita mainkan di dunia. Pada akhirnya kita seperti menara radio, terus-menerus menyiarkan dan menerima sinyal energi. Pikiran, emosi, dan keyakinan kita membentuk isi siaran kita. Jika kita menyiarkan sinyal ketakutan, penilaian, dan kelangkaan, kita lebih cenderung menarik dan beresonansi dengan energi serupa dari dunia di sekitar kita. Sebaliknya, jika kita secara sadar memilih untuk menyiarkan sinyal cinta, rasa syukur, dan kasih sayang, kita menciptakan medan resonansi yang menarik dan memperkuat kualitas yang sama. Mengenali ini memberdayakan kita untuk menjadi arsitek lingkungan energi kita. Kita dapat secara sadar memilih apa yang kita siarkan dan apa yang kita selaraskan, membentuk pengalaman hidup kita satu pertukaran energi pada satu waktu. Konsep pertukaran energi ini bukan hanya ide spiritual atau metaforis, ia berakar kuat dalam biologi kita. Tubuh kita adalah sistem listrik yang luar biasa, terus-menerus menghantarkan dan menghasilkan energi. Pikirkan tentang sistem sarafmu. Ini adalah jaringan kabel yang kompleks, sarafmu, yang mengirimkan sinyal listrik dari otakmu ke setiap bagian tubuhmu. Setiap pikiran yang kamu miliki, setiap sensasi yang kamu rasakan, setiap gerakan yang kamu lakukan didukung oleh impuls listrik kecil. Ini adalah manifestasi fisik dari aliran energi di dalam dirimu. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, sistem saraf kita dapat secara halus menyelaraskan satu sama lain. Inilah mengapa kamu mungkin merasakan kejutan kegembiraan yang nyata, atau rasa tenang yang nyata saat bersama orang-orang tertentu. Energi biologismu sedang merespons. Sistem hormonal kita juga memainkan peran penting dalam tarian energi ini. Ketika kita mengalami sentuhan penuh kasih atau pelukan erat, tubuh kita melepaskan oksitosin, sering disebut hormon cinta, atau hormon ikatan. Pembawa pesan kimia ini menciptakan perasaan percaya, koneksi, dan kesejahteraan. Ini adalah respons biologis terhadap pertukaran energi positif. Di sisi lain, interaksi yang penuh tekanan dapat membanjiri sistem kita dengan kortisol, hormon stres, mempersiapkan kita untuk melawan atau lari. Ini menempatkan tubuh kita dalam keadaan siaga tinggi dan kelelahan energi. Kaskade hormonal ini adalah bahasa biokimia yang digunakan tubuh kita untuk menafsirkan dan merespons energi yang kita terima dari lingkungan dan interaksi sosial kita. Bahkan triliunan mikroba yang hidup di usus kita, mikrobioma kita berpartisipasi dalam pertukaran ini. Organisme kecil ini sangat terhubung dengan suasana hati dan kesehatan mental kita melalui sumbu usus otak. Makanan yang kita makan, yang itu sendiri merupakan bentuk energi, memberi makan mikroba ini. Diet sehat dan seimbang mendukung mikrobioma yang sehat, yang pada gilirannya membantu mengatur neurotransmitter seperti serotonin, berkontribusi pada perasaan bahagia dan sejahtera. Ketika kita stres atau tidak seimbang secara emosional, itu dapat berdampak negatif pada kesehatan usus kita, menciptakan lingkaran setan. Energi keadaan emosional kita secara langsung memengaruhi ekosistem biologis di dalam diri kita, menunjukkan betapa saling terhubungnya kesehatan spiritual dan fisik kita. Oleh karena itu, tubuh fisik kita adalah wadah di mana pertukaran energi sakral menjadi nyata. Ini adalah perangkat keras yang menjalankan perangkat lunak kesadaran dan emosi kita. Percikan listrik di saraf kita, pembawa pesan kimia di darah kita, dan ekosistem hidup di usus kita semuanya adalah bagian dari sistem yang luar biasa ini. Mereka merespons tidak hanya rangsangan fisik, tetapi juga kualitas energi dari pengalaman kita. Ketika kita merasakan getaran baik dari seseorang, itu bukan hanya pepatah. Biologi kita secara harfiah merespons secara positif. Memahami koneksi ini memungkinkan kita untuk melihat perawatan diri seperti makan dengan baik, cukup tidur, dan mengelola stres bukan hanya sebagai pemeliharaan fisik,
tetapi sebagai praktik sakral untuk menyetel instrumen biologis kita agar menjadi konduktor energi positif yang jelas dan beresonansi. Pertukaran energi sakral bukanlah teori abstrak. Itu adalah pengalaman yang terjalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu cara paling kuat dan langsung kita mengalaminya adalah melalui sentuhan fisik. Sebuah sentuhan tangan yang sederhana dan menenangkan di bahu dapat mengkomunikasikan lebih banyak empati dan dukungan daripada 1000 kata. Pelukan tulus dapat langsung mengurangi stres dan menciptakan rasa koneksi dan keamanan yang mendalam. Ini karena kulit kita adalah organ terbesar kita. Dipenuhi dengan ujung saraf yang dirancang untuk menerima dan menafsirkan informasi energi. Ketika sentuhan diberikan dengan cinta dan kehadiran, itu menjadi transfer langsung energi penyembuhan dan penenang, menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan kita. Komunikasi adalah media konstan lain untuk pertukaran ini. Ini jauh melampaui kata-kata yang kita gunakan. Pikirkan tentang nada suara, kontak mata, dan bahasa tubuh yang menyertai percakapan. Kamu bisa merasakan perbedaan antara seseorang yang benar-benar mendengarkan dan seseorang yang hanya menunggu giliran untuk berbicara. Mendengarkan secara aktif dan penuh kasih adalah hadiah energi. Ketika kita memberikan perhatian penuh kita kepada seseorang, kita memberitahu mereka, kamu penting. Energimu diterima di sini. Ini menciptakan ruang aman bagi kerentanan dan koneksi otentik untuk berkembang. Memungkinkan kedua orang meninggalkan interaksi dengan perasaan lebih berenergi dan dipahami. Hubungan kita dengan alam adalah bentuk pertukaran sakral yang fundamental dan kuno. Pernahkah kamu merasa kekhawatiranmu mencair saat berjalan tanpa alas kaki di rumput atau mendengarkan suara ombak laut? Ini adalah praktik yang sering disebut grounding atau earthing. Kita secara harfiah melepaskan stres yang terpendam dan menyerap energi bumi yang tenang, stabil, dan menyembuhkan. Udara di hutan kaya akan oksigen dan senyawa yang dilepaskan oleh pohon secara energik berbeda dari udara di kantor yang pengap. Dengan secara sadar menghabiskan waktu di alam, kita membersihkan medan energi kita dan mengkalibrasi ulang ritme batin kita. Bahkan momen kesendirian, seperti meditasi atau doa, adalah tindakan pertukaran energi yang kuat. Dalam waktu-waktu tenang ini, kita tidak memutuskan hubungan dari dunia, melainkan terhubung lebih dalam dengan sumber batin kita dan medan energi universal. Meditasi membantu kita menenangkan obrolan mental dan menyelaraskan diri dengan arus energi halus di dalam tubuh kita sendiri. Ini memungkinkan kita untuk menyadari di mana energi kita terblokir atau terkuras, dan untuk secara sadar mengarahkan napas dan perhatian kita untuk memulihkan aliran. Praktik ini mengisi cangkir kita sendiri, begitulah. Ini memastikan bahwa ketika kita kembali ke dunia, energi yang kita tukarkan adalah energi koherensi, kedamaian, dan keutuhan, daripada energi stres dan kelelahan. Ketika aliran energi harmonis, kita merasa bersemangat, jernih, dan terhubung. Tapi apa yang terjadi ketika pertukaran ini menjadi tidak seimbang atau terblokir? Konsekuensinya menyebar ke setiap aspek keberadaan kita, spiritual, psikologis, dan biologis. Secara spiritual, keadaan ketidakseimbangan dapat bermanifestasi sebagai perasaan terputus. Kamu mungkin merasa tersesat tanpa tujuan atau terisolasi dari orang lain dan dunia di sekitarmu. Ini sering digambarkan sebagai malam gelap jiwa, periode di mana cahaya koneksi seolah-olah telah padam. Ini adalah tanda bahwa pemberian dan penerimaan energi kita tidak sinkron. Kita mungkin terlalu banyak memberi tanpa mengisi kembali sumber kita. Atau kita mungkin telah membangun tembok pelindung yang mencegah kita menerima nutrisi yang kita butuhkan. Secara psikologis, ketidakseimbangan ini sering muncul sebagai keadaan emosi negatif yang persisten. Kecemasan kronis, mudah tersinggung, depresi, dan rasa lelah yang meresap adalah gejala umum. Seolah-olah papan sirkuit emosional kita telah kelebihan beban. Ketika kita terus-menerus terpapar lingkungan energi negatif, baik itu tempat kerja yang beracun, hubungan yang penuh tekanan, atau rentetan berita negatif yang terus-menerus, sistem kita menjadi kewalahan. Ketahanan mental kita menipis dan kita kehilangan kemampuan untuk bangkit kembali dari tantangan. Kelelahan emosional ini membuat sulit untuk berpikir jernih, merasakan kegembiraan atau mempertahankan pandangan positif, menjebak kita dalam siklus negatif yang semakin menghalangi aliran energi yang sehat. Ketidakseimbangan energi ini memiliki efek yang mendalam dan terukur pada tubuh fisik kita. Seperti yang disebutkan,
Stres kronis dari masukan energi negatif menyebabkan peningkatan kadar kortisol yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, mengganggu pola tidur, meningkatkan tekanan darah, dan berkontribusi pada berbagai penyakit kronis. Kamu mungkin mengalami sakit dan nyeri yang tidak dapat dijelaskan, sakit kepala yang persisten, atau masalah pencernaan. Ini adalah sinyal fisik tubuhmu bahwa cadangan energinya sangat rendah. Ini adalah analogi biologis dari menjalankan mesin canggih dengan pasokan listrik yang rusak. Pada akhirnya, komponen mulai rusak. Kesehatan fisik kita seringkali merupakan bel alarm terakhir dan paling keras, memberitahu kita bahwa sistem energi kita sangat membutuhkan perhatian dan penyeimbangan kembali. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda ketidakseimbangan energi sangat penting untuk kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ini bukan tentang menghindari semua pengalaman negatif, karena itu adalah tujuan yang mustahil. Sebaliknya, ini tentang mengembangkan kesadaran akan keadaan energi kita sendiri. Ini tentang memperhatikan ketika kita merasa terus-menerus terkuras, tidak stabil secara emosional, atau tidak sehat secara fisik. Ini bukan tanda-tanda kelemahan. Ini adalah titik data penting. Ini adalah pesan dari sistem pikiran tubuh jiwa kita yang terintegrasi, mendesak kita untuk berhenti sejenak, menyelidiki sumber penyumbatan, dan mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk memulihkan aliran energi sakral. Mengabaikan tanda-tanda ini seperti mengabaikan lampu peringatan di dashboard mobil, itu hanya akan menyebabkan kerusakan yang lebih signifikan di kemudian hari. Kebenaran yang indah adalah bahwa kita memiliki kekuatan untuk memulihkan keseimbangan energi kita sendiri. Ini tidak memerlukan tindakan besar, melainkan praktik kecil, konsisten, dan terarah. Salah satu alat paling sederhana namun paling mendalam adalah pernapasan sadar. Napasmu adalah jembatan antara tubuh dan pikiranmu, dan itu adalah pengatur langsung energimu. Ketika kamu merasa stres atau terkuras, luangkan beberapa saat untuk berlatih pernapasan perut dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung, biarkan perutmu mengembang, dan hembuskan napas perlahan melalui mulut. Tindakan sederhana ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, menggesermu dari keadaan stres ke keadaan tenang. Ini seperti menekan tombol reset untuk seluruh medan energimu, dan kamu bisa melakukannya di mana saja, kapan saja. Praktik kuat lainnya adalah menciptakan batasan energi. Ini berarti secara sadar memilih kepada siapa dan apa yang kamu berikan energimu. Tidak apa-apa untuk menolak undangan yang kamu tahu akan mengurasmu. Tidak apa-apa untuk membatasi waktumu dengan orang-orang yang selalu negatif. Penting juga untuk membuat batasan dengan teknologi dan konsumsi media. Kurasi feed media sosialmu agar menginspirasi dan membangkitkan semangat. Pilih untuk memutuskan hubungan dari siklus berita untuk jangka waktu tertentu untuk mengistirahatkan sistem sarafmu. Membuat batasan bukan tentang menutup diri dari dunia. Ini tentang melindungi kedamaian batinmu sehingga kamu dapat berinteraksi dengan dunia dari tempat yang penuh daripada terkuras. Membersihkan medan energimu secara teratur sama pentingnya dengan kebersihan fisik. Menghabiskan waktu di alam adalah cara utama untuk melakukannya. Air juga merupakan pembersih energi yang kuat. Mandi sederhana yang dilakukan dengan niat untuk membersihkan stres dan energi negatif bisa menjadi ritual yang transformatif. Bayangkan air membasuhmu dan membawa pergi semua yang tidak lagi melayanimu. Suara juga bisa menjadi pembersih. Mendengarkan musik yang menenangkan, melantunkan, atau menggunakan mangkuk bernyanyi dapat membantu memecah energi yang stagnan dan menyetel kembali frekuensi pribadimu ke keadaan harmoni dan koherensi. Temukan metode yang paling beresonansi denganmu dan jadikan itu bagian rutin dari rutinitas perawatan dirimu. Terakhir, kembangkan sikap syukur. Syukur adalah salah satu frekuensi getaran tertinggi yang bisa kita wujudkan. Ini secara instan mengalihkan fokus kita dari apa yang kurang menjadi apa yang berlimpah. Di awal atau akhir setiap hari, luangkan beberapa saat untuk menulis atau diam-diam mengakui 3 hal yang kamu syukuri. Praktik ini membentuk kembali otakmu untuk mencari hal positif, yang pada gilirannya meningkatkan keadaan energi dasar kamu. Ketika kamu beroperasi dari tempat syukur, kamu menjadi magnet untuk pengalaman dan koneksi yang lebih positif. Kamu mulai menyiarkan sinyal kelimpahan dan kegembiraan yang tidak hanya menyembuhkanmu, tetapi juga berkontribusi pada penyembuhan dan pencerahan seluruh kolektif. Melalui praktik-praktik sederhana ini, kamu menjadi penjaga sadar energimu yang sakral, memupuk kehidupan yang seimbang,
penuh kegembiraan dan koneksi yang mendalam.